Akhirnya saya terkena juga. Ternyata apa yang disampaikan hambanya Evangelis Daud Tony itu benar. Shalom sahabat KP. Masih ingat nggak pesan hambanya Evangelis Daud Tony yang mengatakan bahwa semua orang akan terkena COVID-19 kecuali dia tinggal di hutan, nggak ketemu orang. Wow, ini sulit ya. Nah, tadi di awal saya bilang bahwa perkataan hambanya Evangelis Daud Tony benar. Kok bisa benar ya? Ini analisa saya. Perkataan itu bisa saja benar dan terbukti di kemudian hari. Ya, sekarang saja jumlah orang yang terkena COVID itu sudah banyak dan bertambah terus, ya. Dan ternyata apa yang saya takutkan selama ini, apa yang saya jaga saat ini dengan protokol kesehatan yang ketat, kena juga. Ya, saya baru saja terkena COVID-19. Ya, ini buktinya. Ya, saya tidak tahu ini tertular dari siapa ya. Tapi dugaan saya dari teman kerja ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya terkena COVID-19. Jenisnya saya kurang tahu, tetapi prediksi saya ini Omikron. Jadi waktu terkena COVID ini saya merasakan beberapa gejala, ya, pusing kepala, hidung semacam tersumbat penuh dengan ingus begitu, tenggorokan itu gatal berat, sering batuk-batuk, ya, sehingga saya putuskan untuk isolasi mandiri, ya, selama 2 minggu ya. Tapi 1 minggu pertama saya sudah merasakan nyaman, ya, merasakan segar dalam tubuh karena saya mengkonsumsi obat paracetamol, lalu saya mengkonsumsi vitamin, saya meminum air yang ditaruh jeruk nipis, lemon, dan itu setiap hari, ya, dan tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, begitu, dan saya mengurangi aktivitas yang membuat capek sehingga imun tubuh kuat kembali, dan saya bisa menjalaninya dengan baik dan tidak ada khawatir sama sekali, dan saya merasa sukacita, ya. Karena saya percaya, kalaupun Tuhan izinkan saya terkena COVID, pasti Dia juga menjaga dan memberkati, melindungi, menyembuhkan. Dan akhirnya saya sembuh. Ya. Bahaya sekali untuk sembuh ternyata butuh sesuatu negatif. Ini dia. Ya. Jadi ini hanya sekedar sharing saja, sahabat ya. Saya sangat ketat ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ya, tapi kena juga akhirnya ya. Betul kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Tapi bukan berarti apa yang saya sampaikan ini membuat atau mengajak sahabat semua untuk kendor untuk menerapkan protokol kesehatan, bukan begitu maksudnya. Ya memang ini seizin Tuhan lah. Ya tetap memang harus meningkatkan protokol kesehatan. Tetapi yang saya mau sharingkan adalah saya merasa apa yang disampaikan oleh hambanya Daud Tony itu benar. Semua orang akan terkena COVID. Hanya saja dia terkena varian apa, kan gitu. Ya kan? Dia kena varian apa? Kalau saya kemungkinan besar ya adalah varian Omikron, karena saat ini itu yang beredar. Bayangkan kalau varian Delta, saya nggak tahu, gejalanya mungkin lebih berat.
varian Omikron saja saya merasa pusing, ya hidung tersumbat dan gatal-gatal tenggorokan, batuk terus. Ya, apalagi itu varian Delta ya. Saya percaya kalaupun kena Delta, Tuhan pasti tetap tolong. Ya, tapi pengalaman itu membuat kita semakin paham. Ya, satu sisi saya ya tetap bersyukurlah Tuhan baik ya. Satu sisi saya kayak senang begitu. Saya akhirnya mengalami apa yang dialami orang-orang ya. Tapi sedihnya wah, kena juga gitu ya. Karena selama ini saya sangat antisipasi ya. Jadi kayak gimana ya, kayak menjauhi, mengurangi aktivitas untuk keluar rumah begitu, tapi kena juga akhirnya. Ya itulah ya, mungkin kalau saya tidak jaga protokol kesehatan dengan ketat, kenanya sudah dari dulu. Seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Dautoni, kita kembali lagi ke pembahasan itu ya. Mutasi itu selama 5 tahun sahabat. Ini sudah berjalan 2 tahun lebih ya. Artinya ada 2 tahun lebih lagi ya. Dan mutasi akan terus ya. Nah, kita nggak tahu setelah Omikron ya ada apa lagi dan bagaimana kekuatan perusaknya, itu kita nggak tahu ya. Omikron cepat menular kepada orang ya, tapi cepat juga sembuh ya, nggak terlalu parah yang korban begitu ya. Saya sudah ngalami. Nah, ternyata bukan saya sendiri yang ngalami ya, teman-teman kerja saya itu banyak sekali yang kena, dan saya juga akhirnya kena ya. Itulah Omikron ya, karena kita kerja dalam satu ruangan padahal rata-rata menggunakan protokol kesehatan, tapi bisa juga kena gitu ya. Nah, yang perlu kita renungkan, kita gumulkan, kita doakan adalah varian apa yang akan kena ke kita ya. Saya berdoa semoga sahabat semua apabila diizinkan kena virus ini, itu dalam kondisi varian yang sudah error. Amin. Karena nanti puncaknya error, itu kata hambanya Evangelis Dautoni ya. Saya percaya kekuatan virus ini untuk merusak organ tubuh semakin berkurang sampai nanti error seperti flu biasa ya. Jadi pada intinya semua orang akan kena ya, mungkin kenanya pada saat kondisi sudah error dan tidak memiliki kekuatan perusak lagi. Apalagi manusia saat ini kebanyakan sudah divaksin 2 kali ya. Saya percaya juga kenapa gejalanya, efeknya tidak terlalu berat buat saya, karena saya sudah vaksin 2 kali. Tinggal tunggu 1 kali lagi. Saya pingin banget, yaitu vaksin Nusantara. Wah, Tuhan tolonglah Bapak, kalau memang vaksin ini yang terbaik, tolong bukakan hati Presiden kami, biarlah ini bisa diakses semua masyarakat Indonesia ya. Karena saya dengar-dengar ya, vaksin merah putih sudah mulai di ACC dan nanti bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa vaksin Nusantara belum ada kejelasan, padahal sama-sama karya anak bangsa. Kita lihat ya, kita lihat ini, kita saksi mata ya. Padahal kalau masalah kualitas saya dengar sih ya, vaksin Nusantara tidak diragukan karena aktor di belakangnya itu sangat-sangat diakui, yaitu Dokter Terawan. Tapi kita tunggu saja ya, positive thinking lah. Suatu ketika ini bisa diakses ya oleh masyarakat. Ya, sampai sekarang saya tetap berharap booster yang saya terima itu jenisnya vaksin Nusantara, bukan yang lain. Itu kerinduan saya. Saya sedang berdoa semoga diperlancar oleh Tuhan. Nah, closing statementnya adalah kalau memang pernyataan hambanya ini benar, oleh sebab itu hati-hati sahabat. Semua orang akan kena kecuali tinggal di hutan. Tapi berdoalah jikalau kita kena corona yang variannya sudah error, sudah nggak punya kekuatan lagi untuk membunuh, tidak punya kekuatan lagi untuk menghancurkan organnya, begitu ya. Jadi udah kayak kena flu biasa aja, makan obat 2 butir sembuh ya, beli obat batuk 3 sendok langsung sembuh. Itu ya, itu yang kita harapkan. Tetap jaga protokol kesehatan karena mutasi tetap
masih terjadi, dan berdoa mutasi ke depan tidak parah, tidak seperti Delta dan sebelum-sebelumnya. Tuhan memberkati sahabat ya, dimanapun berada. Isi pendapat di kolom komentar, apakah sahabat udah pernah kena COVID? Ya, yang pernah kena COVID silahkan isi pendapat di kolom komentar. Bagaimana gejalanya, bagaimana pengalamannya, ya. Ya, kita sharing ya, berbagi ya, karena bukan berarti kalau orang terkena COVID Tuhan tidak menyertai, tidak memberkati, ya. Tapi Tuhan izinkan supaya anak Tuhan juga bisa merasakan apa orang rasakan, supaya tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik.